الرحيم ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدهدوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لأجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا اللهم ارحمنا بالقرآن. Ayah bunda, kalau kemarin Allah sudah kasih tahu manusia yang paling zalim. Zalimnya nggak nanggung-nanggung. Zalimnya pada Allah. Di ayat 57. Nah di ayat 58 nih Allah kasih tahu. Jati diri Allah. Rob kita semua. Warabbuka Rabbmu Muhammad. Itu Allah Ghafur. Adalah yang maha pengampun. Zurrahmah yang banyak sekali kasih sayang. Ada manusia bejat, ayah bunda. Ini ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Nanti cari hadis. Di zaman sebelum Nabi Muhammad SAW. Manusia bejat isi hidupnya maksiat. Jalan mati, rupanya dia takut juga. Orang ini bilang wasiat kepada anak-anaknya, kalau aku mati nanti, tolong bakar ya tubuhku. Dan abunya nanti kalian kumpulkan di hari yang banyak angin bertiup. Pergilah ke tempat-tempat tinggi dan tebarkan abuku. Supaya dengan cara itu Tuhan tidak akan mengazab. Jadi dia tuh takut sama Allah, tapi masih ngakalin. Ngakalin cara supaya Allah nggak mengazab. Dan ketahuilah bahwa semua kita ini nalurinya itu takut sama Allah. Tapi bedanya takut sama Allah dengan bedanya takut sama makhluk. Kalau kepada makhluk kita takut pasti menjauh. Kalau kepada Allah kita takut pasti semakin dekat. Maka begitu dia mati, wasiatnya dilakukan oleh anak-anaknya. Jadi kalau ada orang mati dibakar itu, nah, dia tahu tuh, dia sadar.
Lebih baik bakar sendiri daripada nanti dibakar di neraka. Anak-anaknya kemudian membakarnya dan wasiat ayah mereka, abunya dikumpulin, lalu kemudian di hari angin bertiup kencang, anak-anaknya naik ke tempat-tempat yang tinggi, lalu kemudian didebarkan. Waktu didebarkan, ini hadis qudsi, nanti ayah bunda cari. Lalu kemudian Allah bilang kun fayakun. Jadi balik lagi, maka balik lagi jadi manusia tuh dari abu. Maka ketakutan itu di hadapan Allah. Lalu kemudian Allah ngomong gini, ini yang disebut surah rahmah. Kasih sayang Allah tuh banyak. Dia takut, terus ditanya sama Allah, abdi, hambaku, kenapa kau lakukan ini? Engkau bakar tubuhmu, dan engkau minta anak-anakmu untuk sebarkan abu. Lalu orang ini ngomong gini, akhsyaka ya Rabb, aku takut padamu ya Allah. Maka mendengar ucapan, aku takut padamu ya Allah. Maka Allah tersenyum dan Allah ampuni orang ini. Dan Allah masukkan surga. Ayah bunda, dengerin ya. Ini satu-satunya manusia dalam hadis Rasulullah yang taubatnya diterima oleh Allah setelah mati. Setelah itu nggak ada lagi. Tidak ada taubat setelah mati. Maka kalau mau bertobat pada Allah sebelum mati, maka kalau dia punya rasa takut sekali aja, itu membuat semua dosa-dosanya Allah ampun. Bagaimana kalau minta ampun sama Allah sering-sering? Gak usah tanya tentang kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah itu nggak berbilang. Dan Allah Maha Pengampun. Rabbukal ghafuru dzur rahmah. Itu hadis kursi, cari Maya bunda. Ada hadis kursi lain yang menggambarkan Allah Maha Pengampun, rahmatnya itu amat luas dan banyak. Tentang orang yang gila banget kezalimannya, dosanya. Tapi Allah ampun. Ini kan bicara tentang ayat 57 kemarin. Orang yang paling zolim. Orang paling zolim. Ini hadis qudsi kedua buat ayah bunda. Pernah saya sampaikan, ayah bunda juga pernah cari hadis qudsinya. Abdi. Nanti di hari kiamat Allah bilang, hamba, la balagot zunubuka anana sama. Kalau dosamu tuh banyak banget sampai menjulang ke langit. Summa ataitani la tusyrik bi syai'an. Lalu kemudian kau datang kepadaku dan engkau tidak pernah syirik kepadaku, maka aku akan ampuni engkau dan aku tidak peduli. Hamba, madumta da'utani wa rajautani ghafartu ala ma kana minka wala ubali. Selagi engkau punya harapan, selagi engkau masih mau berdoa kepadaku, aku akan ampuni semua dosa-dosamu dan aku tidak peduli. Hamba, kalau dosamu nanti di hari kiamat kau bawa dosa sepenuh bumi, udah tadi setinggi langit, ini sepenuh bumi. Masya Allah, udah gak kebayang tuh dosa. Dan engkau tidak pernah syirik mempersekutukan aku dengan apapun. Ada itu kabiku robiha maghfirah. Maka aku akan datangkan padamu ampunanku sebesar itu juga. Jadi Allah, ayah bunda cari itu ya. Dosa tidak berbilang. Dosa setinggi langit. Dosa sepenuh bumi. Allah. Dalam surat Furqan, ayah bunda juga bakal tahu. Dalam surat Furqan tentang orang yang melakukan dosa-dosa besar. Dosa syirik, dosa zina, dosa bunuh orang. 3 dosa besar dikerjakan sekaligus. Syirik, zina, dan kemudian bunuh orang. Maka akan mendapatkan
azab double. Wa yakhlud fihi muhana, dan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Syirik, zina, membunuh orang. Tapi lihat nih, ayat berikutnya nanti ayah bunda cari illa man taba wa amana wa amina amalan sholihan. Tapi orang yang mengerjakan 3 dosa yang gak kebayang dosanya itu diiringi dengan 3 amalan. Illa man taba, kecuali orang yang taubat. Wa amana, dia beriman, yakin sama Allah. Wa amila amalan sholihan, dan dia mengerjakan amal soleh. Faulaika, maka orang-orang yang mengerjakan dosa yang dahsyat tadi itu, dosa syirik, dosa zina, dosa bunuh orang, yubadilullah sayyi'atim hasanat, semua kesalahan dosa-dosanya Allah ganti dengan pahala. Jadi masih nggak percaya sama kasih sayang Allah. Allah begitu sayang sama hamba. Nanti ya bunda cari 3 dosa dahsyat, itu dosa yang besar. Yang kata Rasulullah ini disebut as-sab'ul mubiqat, 7 dosa besar yang mencelakakan, yang membinasakan. Tapi kalau diganti dengan taubat, iman, dan amal soleh, maka Allah akan ganti semua dosa-dosanya jadi pahala. Karena itu banyak orang yang dulunya kelam, sekarang Allah angkat derajatnya. Jadi mulia karena taubat, iman, dan amal soleh. Orang yang dulu hina, Allah muliakan karena taubat, iman, dan amal soleh. Dan inilah warabbukal ghafur dzur rahmah. La yu'akhiduhum bima kasabu la ajjala lahumul adzab. Dan Allah itu as-sabur. Asmaul husna terakhir namanya as-sabur. Apa itu as-sabur? Allah itu maha penyabar. Enggak, udah segitunya luar biasa adanya, dahsyat kezalimannya Israel, enggak diazab tuh sama Allah. Kalau Allah pengen mengazab mereka atas ulah mereka, kata Allah, maka Allah akan segerakan azab untuk mereka. Tapi enggak, disimpan sama Allah. Dan kalimat yang hampir sama, ayah bunda nanti cari dalam surat 35, Fatir. Ayat terakhir, وَلَا يُؤَخِذُ اللَّهَ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا. Kalau Allah pengen mengazab manusia karena ulah mereka sendiri, maka tidak akan Allah biarkan ada satu makhluk yang masih tersisa di bumi ini. Pasti binasa. Karena gilanya kezaliman yang dibuat oleh manusia. Tapi Allah Maha Penyabar. Allah tangguhkan itu azabnya nanti. Ila ajalin musamma, pada waktu yang sudah Allah tetapkan. Kalau sudah datang waktu itu, maka Allah Maha melihat hamba-hambanya. Yang berbuat zalim pasti akan dapat balas. Surah 35, ayat 45. Mirip nih sama ayat yang sedang kita pelajari. La yu'akhidullah nasa bima kasabu. La yu'akhiduhum bima kasabu. La ajjala lahumul adab. Kalau Allah kepengen, Allah akan segera mendatangkan azab karena ulah perbuatan tangan mereka sendiri. Allahu mau'id. Tapi Allah tuh taat aturan. Allah yang punya aturan, dia yang taat aturan. Biasanya orang tuh kalau berkuasa suka nggak taat aturan. Kalau kemarin lewat mahkamah kakak, sekarang lewat mahkamah adik. Nah, tapi Allah enggak. Dia yang buat aturan, dia yang taat aturan.
Azabnya kalau mau didatengin, Ahmad bisa. Tapi ballahum mau'id. Sudah ada waktu yang sudah Allah tetapkan. La yajidu min duni mau'ila. Kalau udah tiba waktu itu, nggak ada lagi tempat berlindung. Maka yang zalim akan mendapatkan kezalimannya. Yang baik akan mendapatkan kebaikannya. Al jazaul ihsan illal ihsan. Emangnya ada balasan kebaikan kecuali pasti dibalas kebaikan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman ayat berapa tuh? Yang baik pasti dibalas dengan kebaikan. 60. Ah, langsung dijawab sama 60. Oma. Padahal ntar jawabnya ntar di grup Oma, jangan di sini. Jadi Alhamdulillah. sharing di grup. Nak murid Jadi Umi. alhamdulillah luar biasa. Jadi ayah bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala itu pelajaran. Allah Maha Pengampun. Allah banyak sekali kasih sayang. Dan ayo kalau kita dapati diri kita masih zalim, maka bertobat sama Allah. Zalim itu pokoknya nggak sesuai dengan aturan Allah, melanggar, melampaui batas, nah itu kezaliman. Minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha Pengampun dan rahmatnya banyak. Kalau ada keluarga kita masih zalim, ingatkan. Kalau ada orang lain berbuat zalim, maka beritahu. Kalau kalian melihat kemungkaran, ubah dengan tangan. Dengan tangan ini, dengan otoritas yang kita punya. Jadi, kalau misalnya nggak bisa mengubahnya dengan tangan, maka ubah dengan lisan. Nggak mampu mengubah dengan lisan, ubah dengan hati. Maksudnya, hati dan tidak ridho, hati nolak. Seperti kebanyakan kita nih, yang nolak dengan ketetapan-ketetapan yang kayaknya zolim, nabung, tapi dipaksa, itu misalnya. Nah, jadi kalau nggak mampu juga doa dengan doa. Dan itu selama-lamanya iman. Kalau ngelihat kemungkaran begitu. Tapi alhamdulillah ada kemungkaran yang terjadi yang kita tidak mampu pun juga itu sesungguhnya membuat kita makin kembali pada Allah, makin banyak doa, makin banyak berharap, minta kekuatan, minta diberikan pemimpin yang adil, minta pada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan negeri ini makmur, minta pada Allah Subhanahu wa taala bahwa kezaliman ini dibinasakan. Dan semuanya ada skala manusia-manusia baik, manusia-manusia jahat dalam skala yang terkecil sampai terbesar ada. Kalau didapati di kampung kita ada orang-orang zalim dan orang soleh, nah itu wajar, itu sunatullah. Kalau ada di kota kita banyak orang soleh dan orang zalim, itu pasti. Kalau di kota kita juga begitu, di negara kita, bahkan di dunia juga begitu. Di negara-negara dunia ini ada pemimpin yang keren banget, soleh banget, ada tuh. Ada pemimpin yang zolim banget, ada tingkat internasional. Jadi dalam semua level, ya jangan khawatir, setan dan malaikat itu selalu ada. Dan karena itu ini akan membuat kita terlatih. Terlatih apa? Jangan salah milih jalan. Jangan salah berpihak. Karena kalau salah berpihak, fatal buat kita. Karena akibatnya nanti dunia akhirat. Jazakumullah ya Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.